Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Insya Allah siap. Semangat ya! Hari ini kita akan belajar proses perumusan Pancasila beserta penerapan nilai juang para tokoh perumus Pancasila. Simak dengan baik ya. Coba, anak-anak sudah ada yang pernah tahu gedung ini tidak? Ini adalah Gedung Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Di hadapan anggota sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, setidaknya ada beberapa usulan yang disampaikan oleh para anggota sidang. Di antaranya adalah Muhammad Yamin. Rumusan dasar negara Muhammad Yamin ada dua pernyataan, yaitu lisan dan tertulis. Berikut ini adalah rumusan dasar negara yang diajukan oleh Muhammad Yamin yang diajukan secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945. Yang pertama adalah peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian yang diajukan secara tertulis adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Tiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo juga mengusulkan rumusan dasar negara. Yang pertama adalah persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Di hari terakhir, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang menyeruak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Lewat pidatonya, rumusan Soekarno-lah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk tangan riuh dari para anggota sidang. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam hayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat
dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan wakil daripada Rumusan Pancasila Soekarno kemudian menjadi tonggak lahirnya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang menjadi cikal bakal Pancasila yang saat ini kita kenal sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Contoh penerapan nilai juang para tokoh perumus Pancasila diantaranya adalah sebagai berikut. Demikianlah materi hari ini, semoga dapat menambah pengetahuan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.